Assalamualaikum. Good morning, ahlan wa sahlan for everybody. Today we will meet again in Umina Kitchen. And today we will cook sayur lodeh. Don't forget, like, comment, and share in my YouTube channel. Let's go to my kitchen. Nah bunda, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sayur lodeh ini yang sudah saya siapkan. Saya menyiapkan ini daun melinjonya dan buahnya ya bunda, bagi yang mau memakai buah melinjo dan daunnya. Tomat yang sudah saya iris, ini semua sudah saya cuci bersih. Tahu yang sudah saya iris, kalau bunda tidak punya tahu bisa tempe, kalau tidak ada pun tidak apa-apa, ini sebagai pelengkap aja. Sayur selanjutnya jagung yang sudah saya iris biar tidak terlalu besar, saya belah 4. Kacang panjang yang sudah saya potong-potong, nah sekarang menjadi kacang pendek. Nah ini saya tambahkan terong yang sudah diiris, labu yang sudah juga diiris, saya tambahkan wortel. Ini menurut selera bunda aja sayur-sayurannya. Kalau umpamanya seadanya mungkin tidak ada wortel, ya boleh dengan 3 macam sayur. Ini karena saya isi biar komplit, kebetulan biar lebih banyak porsi sayurnya juga. Nah bumbu-bumbunya yaitu daun salam 5 lembar, lengkuas yang sebagian akan saya geprek, sebagiannya akan saya blender, bawang putih 5 siung, ini karena besar saya ambilkan 3 siung, bawang merah sekitar 7 siung, saya kasih sedikit gula merah, terasi kalau yang mau menggunakan terasi, kalau tidak bisa di skip aja, saya menggunakan terasi, dan kemiri 2 atau 3 biji kemiri. Ini ada cabai merah dan cabai hijau yang nanti akan diiris-iris. Nah selain itu bahan penyedapnya, penyedap rasa terserah bunda, dan garam ya secukupnya. Nah ini nanti bahan-bahan yang lain ada yang kita blender. Untuk penyandingnya saya akan membuat sambal terasi. Bahan sambal terasinya terasi sendiri, cabai merah, tomat, dan bawang merah. Ini sebagai sambalnya. Kalau nggak pakai sambal juga tidak apa-apa ya bunda. Tapi saya akan mengkomplitkannya sayur lodehnya dengan sambal terasi, dan nanti saya akan menggoreng ikan asin kembung. Sekarang bahan-bahan yang akan kita iris, yang akan kita blender dulu deh bunda ya. Nah ini lengkuasnya, sebagian akan saya geprek aja, sebagian akan saya blender biar bau dari lengkuasnya itu terasa ke sayurnya. Bawang putih ini akan kita blender, diiris dulu. Kemirinya ya bunda. Ada juga yang membuat sayur lodeh itu dengan asam jawa, saya nggak menggunakan asam jawa. Kalau bunda mau menggunakan juga boleh, kalau tidak juga boleh. Ini bahan utamanya, ini bawang putih, bawang merah, lengkuas, daun salam. Saya berikan juga gula merah sedikit ya bunda. Nah
ini bahan yang akan kita blender. Nah, yang akan diiris nanti saya keprek lengkuasnya, diiris atau dikeprek juga bisa. Dan bawa cabai hijau kita iris aja sebagai pemanis. Kalau seandainya bunda sukanya pedas, boleh diiris yang banyak, tapi kalau hanya sebagai pelengkap aja 2 atau 3 butir cabai aja juga nggak apa-apa, karena nanti kalau akan kita sandingkan atau lengkapi dengan sambal terasi. Nah, ini cabenya yang saya iris-iris. Bagi yang tidak mau pakai sambal, ini sudah cukup pedas dengan irisan cabai merah dan cabai hijaunya. Nah, ini kita sisihkan nanti biar kita masukkan waktu memasak. Nah, ini dia ya bunda, ini yang akan kita blender. Sudah kita iris-iris dan akan saya blender ya bunda. Nah, ini dia ya bunda, bumbu yang sudah saya blender dan haluskan tadi. Oh iya bunda, saya lupa, bumbu selanjutnya kita siapkan santan. Saya menggunakan santan kara. Kalau seandainya sayurnya banyak, kita bisa gunain 2, atau kalau sayurnya sedikit 1. Nanti akan saya kasih air sekitar 700 ml ya. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita siapkan. Sekarang kita akan menuju dapur Umina untuk memproses pemasakan sayur lodeh ini. Mari kita ke dapur Umina. Nah, sekarang kita akan membuat sayur lodehnya. Kita masukkan sekitar 3 atau 4 sendok minyak gorengnya, karena kita akan menumis bumbunya ya bunda. Kita tunggu dulu minyaknya sedikit hangat. Nah, kalau sudah hangat kita bisa masukkan bumbu yang kita blender tadi. Kita aduk bumbunya yang sudah kita blender tadi. Kita masukkan daun salamnya dan lengkuasnya. Kita biarkan bumbunya mengeluarkan bau yang harum. Nah, ini kita tunggu dulu ya bunda ya, sampai bumbunya mengeluarkan bau harum. Kalau bunda seorang wanita karir, bunda juga bisa membuat lodeh, karena sekarang sudah banyak ready recipe atau bumbu racik yang sudah siap pakai ya bunda. Kalau itu lebih gampang lagi, bisa langsung dimasukkan bumbunya. Nah, kalau ini
kita punya banyak waktu, dan saya lebih suka dengan bumbu fresh karena baunya dan rasanya lebih enak. Nah, ini setelah bumbunya mengeluarkan bau harum, kita bisa masukkan dan menambah air ya Bunda. Kita masukkan air bumbu. Nah, kita masukkan dulu bahan keras seperti jagung. Kita masukkan dulu karena dia keras dan akan memakan waktu untuk melunakkannya. Sementara sayur yang gampang lunak kita masukkan belakangan. Itu fungsinya biar sayur yang cepat lunak tadi tidak hancur. Nah, ini kita masukkan dulu sama buah melinjonya ya, karena dia keras. Kita masukkan biar dia lebih empuk duluan. Kalau Bunda tidak menemukan daun dan buah melinjo juga tidak apa-apa, tidak harus sama ya Bunda. Ini sesuai dengan selera kita aja. Nah, ini kita masukkan dulu. Daun melinjonya juga tidak apa-apa karena tidak terlalu lembut, jadi bisa kita masukkan sekalian. Nah, yang lain kita biarkan dulu. Ini matang. Nah, kita bisa masukkan juga gula merahnya dan terasinya. Saya gunakan terasi ABC ya Bunda. Nah, ini kita bisa tambahkan air. Tambahkan lagi airnya. Bisa juga kita masukkan penyedap rasanya sekalian sama garam. Nah, ini kita biarkan dulu matang. Ada yang juga menggunakan asam jawa ya Bunda. Kalau saya nggak menggunakan asam. Nah, ini kita biarkan mendidih dulu. Nanti kita masukkan santannya belakangan setelah sayur-sayurnya lembut. Bisa Bunda masukkan wortel juga tidak apa-apa kalau seandainya wortelnya keras. Tapi kalau wortel muda nanti bisa masukin belakangan. Ini agak keras jadi saya masukin duluan bersamaan dengan jagungnya. Kalau tidak pakai wortel juga tidak apa-apa ya Bunda. Ada sebagian orang yang sayur lodeh itu nggak pakai wortel. Ini saya lebih suka irisannya lebih kecil, tapi ada juga yang besar-besar. Pokoknya terserah gimana cara Bunda ngiris juga. Diiris dadu boleh kecil atau besar, tergantung selera ya. Nah, ini kita biarkan mendidih dulu.
Nah, ini udah mulai mendidih tapi belum matang ya Bunda, kita biarkan dulu matang. Nah, sementara ini menunggu matang sayurnya, bisa kita sambil dengan memasak sambal terasinya. Saya akan masukkan kacang panjangnya. Ini sudah kita iris-iris dan dicuci bersih. Kacang panjangnya ya Bunda. Kalau labu sama terongnya bisa belakangan karena dia cepat lembutnya. Nah, jadi tidak perlu kita memasukkan seluruh sayur bersamaan. Kita pilih mana yang lebih keras. Jadi biar nanti pas matangnya itu bersamaan ya Bunda. Karena kalau sayur yang lembut kita masuk berbarengan dengan sayur yang keras, nanti yang lembutnya jadi hancur. Nah, ini kita lembutkan dulu bahan sayur yang kerasnya. Baunya sudah harum. Nah, ini kita akan memasak, menggoreng sambalnya ya. Kita nyalakan kompornya, masukkan sedikit minyak. Ini tadi cabai yang sudah saya potong-potong bersamaan dengan tomat dan bawang merah, gula merah dan terasi ya. Nah, kita bikin sambal terasi. Ini saya masukkan aja terasinya, ataupun mau dimasukkan setelah nanti waktu mengulek juga enggak apa-apa. Nah, menunggu sayurnya empuk, kita masak atau panasin dulu cabenya. Jadi biar untuk menghemat waktu, nah ini ya Bunda, biar tidak meletup kita bisa tutup ya. Biarkan layu cabenya sama tomatnya. Tapi karena udah kita iris-iris cabenya, jadi dia nggak terlalu meletup ya Bunda ya. Jadi aman. Nah, kita tutup dulu.
Ini sudah lembut ya bunda cabenya. Nah ini kita biarkan dulu, nanti dingin baru kita ulek. Nah ini untuk sambalnya, nanti kita lengkapi waktu mengulek, kita kasih garam dan penyedap rasa secukupnya. Kalau bunda mau ngasih daun jeruk juga bisa. Nah ini udah matang, kita matikan apinya, kita tunggu agak sedikit mendingin baru kita ulek. Nah sekarang kita kembali ke sayur lodeh. Nah ini sudah mulai lembut ya bunda. Nah setelah seperti ini kita bisa masukkan bahan selanjutnya seperti labu dan terong ya. Kita masukkan semuanya, kita tunggu, dan kita campurkan juga tahu tadi ya bunda. Nah ini tahu, cabai merah dan hijau yang sudah kita iris. Nah ini kita biarkan dulu labunya. Ini nanti akan kita tambahkan air santan ya bunda. Nah tomat kita masukkan belakangan aja ya. Nah sekarang kita masukkan air santan yang sudah saya tambahin tadi, yang sudah saya aduk. Nah ini kita biarkan dia sampai mendidih, dan bahan terakhir sayur yang menyusul tadi biar lembut bersamaan dengan sayur sebelum yang kita masukin agak keras tadi sudah lembut. Nah sekarang kita biarkan sampai mendidih. Kalau bunda merasa kurang santan bisa ditambah, tapi bagi yang tidak mau terlalu santan juga cukup satu aja. Ini saya tambahkan sedikit santan ya bunda, karena sayurnya banyak, jadi nanti biar kuahnya juga banyak. Nah, kita aduk aja. Kita biarkan lagi mendidih sambil kita rasakan garam dan penyedap rasanya apakah sudah pas atau belum. Kita coba ya. Kurang garamnya, saya tambah dikit garam. Tambahkan garam sedikit ya bunda.
kita biarkan mendidih. Sudah pas ya Bunda. Nah, ini kita biarkan sampai mendidih ya Bunda ya. A few minutes later. Nah, ini sekarang sayurnya sudah matang ya Bunda. Terakhir bisa kita masukkan tomat. Kalau nggak pakai tomat juga nggak apa-apa ya Bunda. Ini saya cuman pelengkapnya aja. Saya masukin tomat. Nah, kita rasakan garamnya sudah pas. Ini juga sudah pas. Sekarang sudah mateng dan siap kita sajikan. Kita matikan dulu kompornya. Nah, siap kita sajikan. Ini kita sajikan ya. Nah, ini dia Bunda sayur lodeh ala dapur Umina yang sudah kita praktekkan. Bunda juga bisa mempraktekannya di rumah buat keluarga tercinta. Selamat mencoba Bunda.